Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu mengasihi kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami masih diizinkan dan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh memuji-muji Tuhan, untuk bersukaria bersama-sama di keluarga kami masing-masing. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu buka hati pikiran kami, berikan hikmat pengertian kepada kami ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian di dalam hidup kami, untuk kami terapkan di dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa di surga, Engkau menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi pakai hamba-Mu sehingga hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan maunya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, biarlah kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, sehingga ya Tuhan kami mendapati kebenaran-kebenaran yang akan kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan penguasaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk bersukacita untuk merayakan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul di atas, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur." Sedemikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh melihat dari judulnya, yaitu Pentakosta. Kata Pentakosta sesungguhnya sudah dipakai sejak zaman Perjanjian Lama. Hari Pentakosta di mana adalah hari yang sangat penting bagi orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, juga penting bagi kita saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari Pentakosta
Saya memberikan catatan di sini bahwa hari Pentakosta dalam Perjanjian Lama adalah hari ke-50 setelah Paskah, yaitu peringatan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Pentakosta juga menandakan selesainya menuai hasil pertanian dihitung sejak pertama kali menyabit gandum. Itu terdapat di dalam Ulangan 16 ayat yang ke-9, Keluaran 34 ayat 22, Imamat 23 ayat 15 sampai 21. Hari itu merupakan hari bersukaria. Ulangan 16 juga mencatat ayat yang ke-16 bahwa mereka bersukaria karena orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi mengungkapkan rasa syukur karena berkat Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mengungkapkan rasa syukur karena hasil yang telah mereka nikmati di dalam mereka bekerja. Dan rasa syukur itu juga ditunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh boleh takut dan mempunyai rasa hormat kepada Allah. Itu diungkapkan di dalam Yeremia 5 ayat 24. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang Yahudi dan penganut agama Yahudi, hari Pentakosta merupakan hari ucapan syukur hasil panen yang terbaik yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mengucap syukur karena mereka sudah dipelihara oleh Tuhan, mereka diberikan kesehatan, kekuatan dan pertolongan Tuhan sehingga mereka boleh bekerja dan mendapatkan hasil, dan semuanya itu mereka nikmati karena datangnya daripada Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga seringkali menjadi simbol gereja zaman ini, bahwa di gereja kita juga ada persembahan syukur tahunan hasil sawah ladang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengungkapkan rasa syukur, kita bersukaria di hari panen, itulah ungkapan syukur kita seperti orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi pada waktu itu. Mereka bersyukur karena Tuhan telah memelihara, Tuhan telah memberkati. Demikian juga dengan kehidupan kita, ketika kita mengungkapkan rasa syukur. Kalau di gereja kita biasanya dikatakan naik dango, ya, ibadah ucapan syukur karena telah diberkati sawah ladang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ungkapan syukur itu kita juga boleh belajar dari bangsa Yahudi ini. Bagaimana ketika mereka bersyukur kepada Tuhan, itu hanyalah ungkapan, semata-mata ungkapan syukur karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, namun ada banyak orang yang berkata, oh aku memberikan ungkapan syukur supaya tahun depan atau ketika aku bekerja lagi hasilnya akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, mari belajar kita memaknai ketika kita memberikan ungkapan syukur. Sungguh-sungguh itu ungkapan syukur karena Tuhan boleh menolong kita, Tuhan boleh memberikan kesehatan, memampukan kita, pekerjaan kita boleh diselesaikan dan kita mendapat hasilnya. Jangan dimaknai bahwa ketika kita mengungkapkan syukur supaya tahun depan saya lebih diberkati, atau mungkin kita berpikir ini adalah pajak kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah kalau kita melakukan hal ini. Jangan itu merupakan satu pajak seperti pajak, kita membayar pajak kepada Tuhan. Tetapi kita belajar ketika kita memberikan persembahan hasil pekerjaan kita, berikan itu dengan ucapan syukur, sehingga ketika kita memberikan itu sebagai ungkapan syukur, maka ketika kita memberi,
maka kita tidak sedih, tidak terpaksa, tetapi kita akan memberi dengan sukacita, dengan sukaria, dan kita memberikan dengan senyum ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada waktu itu orang-orang Yahudi atau penganut agama Yahudi dari berbagai daerah, baik mereka yang sudah merantau keluar dari daerahnya dan mereka sudah tersebar di berbagai daerah dan negara, mereka berkumpul di Yerusalem, mereka mengungkapkan ungkapan syukur karena mereka telah diberkati dalam pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan pada waktu mereka berkumpul itulah di mana Pentakosta yang kita rayakan hari ini, di mana turunnya Roh Kudus terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya itu bukan kebetulan. Kalau kita membaca dalam bacaan kita tadi, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 dikatakan banyak orang berkumpul. Itu bukan kebetulan, tetapi semuanya ada dalam rancangan Allah. Kenapa? Ketika dikatakan dalam firman Tuhan, Roh Kudus memenuhi murid-murid, mereka boleh berkata-kata bahasa-bahasa asing yang mereka sendiri sebenarnya tidak belajar, mereka tidak mengerti, tetapi apa yang dikatakan adalah bahasa-bahasa dari orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi yang berkumpul di Yerusalem saat itu. Semua orang dari berbagai suku bangsa mendengar yang dikatakan murid-murid itu, mereka mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahasa yang murid-murid sedang katakan itu bukan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, tetapi boleh dimengerti oleh berbagai suku dan bangsa. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9 dan sampai dengan ayat yang ke-10, murid-murid berkata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kenapa murid-murid berkata seperti itu? Karena ketika orang banyak berkumpul, ternyata murid-murid memberitakan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid tidak les bahasa asing, mereka tidak belajar bahasa orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi yang saat itu berkumpul di situ. Mereka adalah orang-orang Galilea, tetapi karena Allah kita Allah yang luar biasa, Allah memakai murid-murid bisa menyatakan kebenaran Allah, menyatakan keselamatan Allah dengan berbagai bahasa yang dimengerti oleh orang-orang saat itu, supaya apa? Mereka boleh mendengar kabar keselamatan. Kita tahu bahwa murid-murid adalah latar belakang nelayan. Mereka orang-orang yang bukan terpelajar, tetapi mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Allah, di mana ketika Yesus bangkit, Tuhan Yesus 40 hari menampakkan diri kepada mereka, dan sampai pada kenaikannya, sebelum kenaikannya ke surga, murid-murid dipulihkan, murid-murid diberikan perintah supaya menunggu turunnya Roh Kudus, menunggu bahwa mereka akan dikuasai oleh Roh Kudus, dan mereka begitu taat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat bahwa murid-murid adalah orang-orang yang sudah dipulihkan. Mereka pada waktu itu ketika Yesus disalibkan, mereka takut, mereka gentar, mereka kecewa, dan bahkan mereka ada yang menyangkal. Tetapi ketika mereka semua sudah dipulihkan, mereka menjadi orang-orang yang taat, dan mereka dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika murid-murid berbicara tentang perbuatan Allah, beberapa orang di sana menyindir. Ayat 13 dikatakan bahwa apa? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika murid-murid menyampaikan kabar keselamatan, orang lain menyindir,
bahwa mereka mabuk oleh anggur manis. Ini membuktikan bahwa apa? Ketika kita boleh melayani Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita menyatakan kuasa Allah, di sana ada tantangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh melihat bahwa apa? Murid-murid tidak takut. Walaupun ada tantangan, orang menyindir mabuk, tetapi mereka tidak lagi takut, mereka tidak lagi gentar, tetapi mereka penuh semangat. Mereka boleh mendapatkan suatu kuasa di sana untuk menyampaikan kabar keselamatan. Mereka tidak ragu lagi, bahkan mereka boleh berdiri menyatakan, yaitu Petrus, mereka tidak mabuk, tapi mereka sedang menyatakan kuasa Allah untuk menyatakan berita keselamatan kepada suku bangsa, kepada berbagai bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, di hari Pentakosta saat ini, yaitu kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, kita boleh belajar berkat merayakan hari Pentakosta. Kalau kita boleh melihat hari ini tema berkat Pentakosta, apa itu berkatnya? Yang pertama, kita harus belajar seperti orang Yahudi dan penganut agama Yahudi. Hiduplah di dalam pengucapan syukur, karena Allah telah memelihara hidup kita. Kita telah dipelihara kesehatan kita, dan kita boleh mendapat keperluan kita hari demi hari. Oleh sebab itu, ketika kita mempersembahkan syukur kita, mari kita persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, kita adalah orang-orang sederhana, orang-orang yang mungkin tidak bersekolah tinggi, mungkin juga ada yang bersekolah tinggi. Tetapi siapapun kita, ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, ingatlah bahwa kita bisa dipakai oleh Allah. Kita boleh dipimpin oleh Allah, sehingga kita orang-orang sederhana ini boleh dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, dalam kita mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan, kita berpikir bahwa kalau kita melayani Tuhan semuanya adalah mulus, tidak ada tantangan. Ingatlah kata firman Tuhan yang telah kita pelajari hari ini. Dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan selalu ada tantangan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus berjanji bahwa kita tidak perlu takut. Karena apa? Allah menyertai kita. Seperti murid-murid, dia yakin bahwa Allah menyertai, Roh Kudus bersamanya, sehingga apa? Dia tidak ragu, tidak gentar. Kalau kita melihat perjalanan murid-murid ini, mereka banyak yang mati syahid. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar keselamatan. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita boleh mendapat berkat di dalam merayakan hari Pentakosta, sehingga kita penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Jangan lupa, hiduplah dalam pengucapan syukur. Kita sebagai orang-orang yang dipulihkan oleh Allah, yang taat oleh Allah, kita bisa dipakai Allah. Dan ketika kita melayani Tuhan, kita dipakai Allah. Ingatlah ada tantangan, tetapi Tuhan akan bersama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan hari Pentakosta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kalau kami boleh merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dan Roh Kudus terus bersama dengan kami, mengingatkan, memimpin kehidupan kami untuk berjalan dalam kebenaran, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan kabar keselamatan lewat kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami tidak ragu, kami tidak takut, tetapi kami bersama Engkau tetap menjadi saksi-Mu. Kami terus menyatakan kasih kemurahan Tuhan lewat hidup kami, sehingga orang lain boleh melihat kesaksian hidup kami, dan orang lain juga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati firman Tuhan hari ini, biarlah kami boleh mempraktekkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa.
Amin.